Halo teman-teman. Pada puncaknya, kerajaan Inggris adalah kerajaan terbesar dalam sejarah, dengan tentara di seluruh dunia. Pada waktu yang berbeda, Inggris telah menginvasi hampir 90% negara di dunia. Setelah Perang Dunia Pertama, luasnya mencapai 35.500.000 km persegi, 2 kali lebih luas dari Rusia saat ini. Para ahli menganalisis sejarah hampir 200 negara di seluruh dunia, menemukan hanya 22 negara yang belum pernah diinvasi oleh Inggris, termasuk Mongolia dan Swedia. Negara yang mudah dipertahankan, sulit untuk diserang. Maka tak heran jika Inggris disebut sebagai negara di mana matahari tidak pernah terbenam. Singkatnya, dalam sejarah, era menciptakan pahlawan, Inggris adalah juara dunia. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, Inggris menderita kerugian besar. Itu adalah kesempatan bagi negara-negara yang dibebaskan, termasuk India dan Pakistan, untuk memperoleh kemerdekaan pada tahun 1947. Dan hari ini, Anda mungkin tidak memperhatikan, luas Inggris hanya sekitar 242.495 km persegi. Siapa bajak laut paling sukses dalam sejarah? Ketika berbicara tentang bajak laut, kita sering memikirkan seorang pria yang penuh kekuatan dan keganasan. Namun, dalam sejarah, bajak laut yang paling sukses adalah seorang wanita, bernama Trinh Nha Thao, lahir pada tahun 1775, meninggal pada tahun 1844 di Guangdong, Cina. Ketika dia berusia 26 tahun, seorang pelacur, dibeli dan dinikahi oleh seorang jenderal bandit bernama Trinh Nha, pemimpin armada bajak laut bendera merah. Alih-alih hanya melihatnya sebagai istrinya, sang suami mengizinkannya menjadi komandan bajak laut, aktif di armada. Berkat bakatnya, Trinh Nha Thao segera menerima rasa hormat dari para perompak di tim. Setelah 6 tahun menikah, suaminya meninggal, dia menjadi pemimpin armada. Di bawah kepemimpinan Trinh Nha Thao, armada bendera merah sangat kuat. Itu berkali-kali lebih kuat daripada Angkatan Laut banyak negara pada waktu itu. Angkatan Laut AS, misalnya, hanya memiliki sekitar 5.000 pelaut. Mereka melakukan penjarahan di perairan sekitar Cina dan Samudera Pasifik. Armada semakin kuat dan kuat, menyebabkan Istana King takut tidak akan mampu mengendalikannya. Pada tahun 1810, negara-negara Inggris, Portugis dan Cina mengumpulkan tentara mereka untuk menyerang armada bajak laut Trinh Nha Thao. Setelah banyak pertempuran dan korban, pengadilan harus menggunakan negosiasi dan amnesti untuk tentara 80.000 orang, hanya 126 orang yang dipenggal. Trinh Nha Thao kemudian kembali ke gajinya, dengan menjadi pemilik kasino dan rumah bordil. Trinh Nha Thao hidup 10 tahun lagi. Perang Dunia I tidak seperti perang yang pernah dilihat dunia sebelumnya. Senjata baru yang menakutkan dibawa ke medan perang satu demi satu, seperti senapan mesin, tank, pembom, membawa pembunuhan ke tingkat yang baru. Untuk pertama kalinya, pada 30 Agustus 1914, Jerman menggunakan pesawat bersayap tunggal untuk mengebom Paris, Prancis. Mempertaruhkan nyawa semua warga sipil. Paris adalah ibu kota yang paling dekat dengan garis depan perang dan tempat yang vital. Jika Paris jatuh, Prancis akan jatuh. Dan Paris tidak mudah dikalahkan. Sejak tahun 1915, Jerman menambahkan balon udara panas Zeppelin dan mengebom Paris secara besar-besaran, menyebabkan kota ini harus memutus aliran listrik pada malam hari, untuk membatasi serangan. Dari tahun 1917, Jerman mengalihkan fokusnya ke Inggris, dan Paris melihat secara langsung korban bencana yang diderita Inggris. Dengan demikian, mereka meramalkan nasib mereka. Mereka tahu bahwa semua perlawanan dengan pesawat atau senjata tidak akan mungkin terjadi. Jadi mereka memutuskan untuk melanjutkan dengan rencana ambisius, yaitu membangun Paris palsu. Lokasi konstruksi berada 24 km di utara Paris, dekat Sungai Seine. Mereka mereproduksi ukuran sebenarnya dari landmark terkenal, dan bahkan memasukkan lampu jalan dan kereta api ke dalam rumah simulasi. Agar terlihat senyata mungkin, mereka menyewa insinyur listrik Italia Fernand Jacopozzi untuk membuat kota palsu itu terlihat seperti hidup. Insinyur itu menggunakan efek pencahayaan dengan sangat baik, sehingga kereta palsu itu tampak seperti sedang bergerak. Seluruh kota dialiri listrik dengan baik. Segalanya tampak begitu sempurna untuk menipu para pilot Jerman. Namun, kita selamanya tidak akan tahu efek sebenarnya. Karena sebelum kota itu selesai dibangun, pada 11 November 1918, Jerman menandatangani gencatan senjata dengan Prancis dan perang berakhir. Tentara mana yang terbesar dalam sejarah? Jika dihitung sepanjang sejarah, tentara dengan kekuatan paling kuat adalah Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Secara khusus, pada tahun-tahun terakhir perang, tentara AS mencapai kekuatan maksimum 12 juta orang. Termasuk infanteri, marinir dan penerbang. Hal ini disebabkan peningkatan patriotisme selama masa perang, dan sebagian karena wajib militer. Namun, tentara Nazi Jerman dan Uni Soviet tidak kalah kompetitifnya.
Mereka semua berjumlah 11 juta tentara. Pada tahun 2020, negara dengan tentara tetap terbesar di dunia adalah Cina, dengan sekitar 2,2 juta tentara. Jika pasukan cadangan dan pasukan paramiliter dimasukkan, Korea Utara memiliki jumlah pasukan terbesar, dengan 9,5 juta orang. Cina menempati urutan kedua dengan 7 juta orang. Dan Vietnam menempati urutan ketiga, dengan 5,5 juta orang. Dalam buku sejarah, kita sering belajar tentang akibat dan kerusakan setelah perang. Tapi ada sangat sedikit menyebutkan manfaat yang mengikuti. Setelah Perang Dunia II berakhir, negara yang paling diuntungkan adalah Amerika Serikat. Bahkan di masa perang, produksi Amerika tumbuh dengan mantap. Karena kerusakan material yang terjadi di negara ini terbatas pada Hawaii dan beberapa pangkalan militer di luar negeri. Diperkirakan bahwa AS menghasilkan keuntungan sekitar 114 miliar dolar Amerika setelah perang. Dan menjadi negara kapitalis terkaya di dunia setelah itu. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.